Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang. Ya, semoga semua kita bisa memanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, pada kesempatan ini kita akan membahas, ya, kelanjutan dari buku yang memang kitab dari dulu untuk dibahas, ya, diminta amanah saya membahas, yaitu mendulang faedah dari kalimat nubuwah, ya, yang judul aslinya adalah yaitu Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Sampai pada pembahasan hukum syuf'ah, ya. Syuf'ah, apa itu asy-syuf'ah, ya, yaitu jika ada dua orang yang memiliki harta, ya, di antaranya yang disebutkan dalam beberapa hadis yaitu seperti tanah, ya, kemudian tanah itu memang belum ada batasan bagi keduanya, kemudian salah satunya ingin menjual, maka harus dijual kepada temannya tadi, ya. Sebagaimana di sini hadis yang dibawa oleh penulis yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, ya, fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata, rawahu al-Bukhari. Saya juga tulis beberapa hadis, ya, di sini terkait dengan masalah syuf'ah ini para jemaah, ya, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan asy-syuf'ah bagi setiap orang, ya, maksudnya di sini setiap orang yang memiliki tanah tersebut, ya, atau bisa ardi, bisa juga pohon korma, ya, di pada pembahasan yang lain yang belum dibagi, ya, apabila telah ada batasannya, faida waqa'atil hudud wa surfatit turuq, kemudian sudah ada jalan yang dibuat, maka tidak ada syuf'ah lagi, ya. Hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Apa maksudnya di sini para jemaah? Jadi di dalam agama kita, ya, sangat menjaga hubungan satu dengan yang lain, terutama di sini ketika dua orang memiliki harta bersama. Memang disebutkan dalam beberapa contoh, yaitu di antaranya adalah tanah, ya, atau juga di antaranya adalah pohon korma, ya, atau sebuah pohon, ya. Maka di sini ketika dia dimiliki bersama dua orang atau lebih, ketika salah satunya ingin menjual, maka hal ini tidak boleh dijual kepada orang lain, ya, dengan catatan tanah tersebut
belum ada batasan-batasan kepemilikan bagi keduanya yang terpisah. Nah, ini. Misalkan ada orang punya tanah dibeli bersama dulu dua, mungkin waktu lama, lalu salah satunya ingin menjual, sementara tanah tersebut ya tidak ada batasan, cuman batasannya adalah dengan persentase misalkan, ya. Apakah 50-50%, apakah 40-60 atau 30-70, tapi belum ada batasannya. Ya, bisa jadi suatu saat tanah itu ya di depan sama belakang karena ada jalan raya misalkan. Maka yang di depan ini karena mungkin strategis, kemudian mau dijual ke orang lain, ya, maka ini tidak boleh kecuali dengan seizin yang koleganya tadi, para jamaah. Ya. Dan selama tidak ada batasannya, maka yang berhak untuk membeli pertama kali adalah koleganya tadi. Ini adalah asyuf'ah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Islam satu dengan yang lain itu jaga hak-haknya. Karena di sini ketika beli bersama, ya, dan itu tidak dibatasi bahwa bagian saya adalah sini, tidak ada patoknya, maka di sini yang berhak untuk membeli adalah koleganya. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Oleh karena itu di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ya, sebagaimana Jabir mengatakan bahwa qadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisyuf'ah fi kullin ma lam yuqsam, bahwa Allah telah Rasul menetapkan dengan cara asyuf'ah pada masing-masing orang ma lam yuqsam, selama memang itu belum dibagi, belum ada batasan-batasannya, belum ada patoknya. Faida waqa'atil hudud, kalau sudah ada patokannya, wasurfatil turuq, sudah ada jalan yang membatasi kepemilikannya, maka fala syuf'ata, tidak ada syuf'ah lagi. Ya. Apa maksudnya? Terserah mau dijual ke siapa, karena sudah ada patoknya. Tapi kalau belum ada patoknya, tidak boleh salah satunya ya menjual ke orang lain. Bahkan saat ada dijual, mau dijual, maka koleganya itu punya hak. Dalam pengertian sini haknya adalah hak paksa secara syariat. Itu para jamaah. Ya. Secara syariat. Itu. Karena bisa saja seseorang itu dalam perjalanan ya bisa berubah pikiran. Mungkin ada persoalan dengan koleganya, ya, tidak mau dijual ke dia. Bisa jadi harganya lebih bagus dijual ke dia, tapi lebih baik dijual ke orang, karena hubungan yang rusak, hubungan yang retak antara keduanya. Secara agama tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh para jemaah berarti apa? Dia berdosa, padahal barangnya dia. Nah, tapi karena kepemilikan bersama seperti di situ, maka tidak boleh. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang ulama Muslim, man kana lahu syarikun fi raba'atin aw nakhlin falaisa lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu fa in radiya akhadha wa in kariha taraka. Rawahu Muslim. Ya. Barang siapa memiliki kolega ya pada sebuah pohon kurma misalkan dimiliki bersama, maka orang ini tidak boleh menjual sampai memberikan izin kepada koleganya tadi. Jika dia ridho silahkan, kalau tidak suka maka tidak boleh. Nah, berarti larangan para jemaah. Nah, di sini Sahih Muslim, larangan ya, meskipun miliknya itu. Kemudian karena dia kepemilikan bersama, belum ada batasan-batasan
Satu saat bisa jadi ada jalan diperlebar luas misalkan, ya. Kemudian posisi strategis bagian depan dan bagian belakang tidak. Ya. Nah, maka di sini meskipun seperti itu, salah satu dari keduanya tidak boleh menjual ke orang lain. Bagian saya jual, saya mau ambil bagian depan, nggak boleh. Sebab bagian depan pun juga bagi mereka berdua. Ya. Kalau misalkan tanah, misal para jemaah ya, 10 kali 10 misal ini, ya. 10 kali 10 berarti di situ ada 100 meter. Ya. Kalau di depannya 10, ke belakang 10, maka ngitungnya tentu saja bukan 10 depan, 5 kali 10 belakang. Tentu 5 depan ke 10 ke belakang. Kenapa? Karena bagian depan strategis, meskipun itu strategis, bukan milik salah satu keduanya, tapi milik dua-duanya. Nah, inilah agama mengatur para jemaah. Agama mengatur seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam agama Islam Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna ala tijaratin antaraddim minkum. Ya. Illa an takuna tes. Ya. Jadi wahai orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah, ya. Dengan apa? Tijarah, perdagangan yang saling ridho di antara kalian, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah, perdagangan yang didasarkan ridho satu dengan yang lain. Nah, pada zaman sekarang para jemaah tentu merupakan suatu ujian bagi kita semua. Ya. Sekarang itu jangankan sampai orang mengatakan pada zaman sekarang, jangankan yang halal, yang haram susah. Ya, akhirnya jadi susah beneran. Susah beneran para jemaah. Tapi kalau kita ya rela dan ridho, taslim, tunduk dan patuh dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, pada hakikatnya adalah merupakan kehidupan yang sebenarnya bagi kita para jemaah. Ya. Seperti difirmankan Allah dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ya. Allah berfirman, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan ya kepada kalian. Jadi apa yang menjadi seruan Allah para jemaah itu merupakan kehidupan bagi kita, ya. Termasuk dalam masalah ini ya, asyufah ini para jemaah, yang barangkali bagi sebagian kita barangkali belum terbiasa, ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 ya. Ya. Tolong bisa dilihat di situ. Jadi para jemaah rahmati Allah, kita diuji dalam hidup ini, ya. Ada kisah bagaimana orang meremehkan hadis Nabi. Ada orang ketika disebutkan hadis Nabi yang berkait dengan orang bangun tidur, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu al-ina. Ya.
li'anna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ini kisah para jemaah. Ya. Apabila seorang dari kalian bangun tidur, jangan langsung tangannya dimasukkan ke gayung mau berwudu, tapi dicuci dulu. Karena seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, ada orang yang menentang hadis ini dengan mengatakan, ya tentunya saya tahu, tangan saya bermalam di kasur. Ya, di atas kasur, di atas tempat tidur. Besoknya, ya, besoknya para jemaah, tangannya, maaf ya, tangannya itu masuk ke dalam duburnya sampai ke lengannya, ya, karena meremehkan. Kemudian ada dulu ya seorang raja ditulis surat sama Nabi SAW, ya, diajak untuk masuk Islam, dirobek. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi berdoa semoga kerajaannya dicabik-cabik. Apa yang terjadi para jemaah? Dikudeta oleh anaknya sendiri, dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, pada zaman kita sekarang kita diuji dengan banyak hal. Ya, bagaimana kita bisa tunduk, termasuk dalam masalah muamalah dengan sesama kita, dengan sesama manusia satu dengan yang lainnya. Terkadang sudah dibuat perjanjian, sudah jelas, dicari sisi lemahnya. Ya. Kalau kita mau jujur, mau fair, seandainya di situ ada sisi lemah dari kolega kita, kita sampaikan. Ini salah, nanti bisa merugikan kamu di sini. Ini para jemaah. Ya. Oleh karena itu, sambungan dari tema ini, ya, pada hadis yang berikutnya adalah yaitu hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana thalithus syarikain ma lam yakhun ahaduhum sahibahu fa in khanahu kharajat min bainihima. Ya. Rawi Abu Dawud. Aku adalah, kata Allah, 3 dari 2 orang yang bekerja sama selama satu dari mereka tidak berkhianat, mengkhianati saudaranya, mengkhianati koleganya. Kalau mengkhianati koleganya, maka aku keluar, kharajtu min bainihima, keluar dari keduanya, ya. Aku keluar dari keduanya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya para jamaah yang namanya kerjasama untuk saling menguntungkan, ya. Dan seandainya di situ ada celah-celah merugikan satu sama lain, maka jangan sampai mengkhianati, ya. Bahkan dalam kepemilikan yang seharusnya apalagi pada zaman sekarang berhak, ya, secara hak dia untuk menjual miliknya dia, tapi tidak boleh dijual pada orang lain ketika dengan catatan tanah itu belum diberikan batasan-batasannya. Nah, ini betapa agama kita menjaga. Nah, kalau sekarang kita maunya bebas, ya, maunya bebas. Nah, ingat, semua ikatan yang dibuat atau yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis Nabi SAW, itu semua dalam rangka untuk kehidupan kita. Ya, sebagaimana tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, ya, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul ketika mengajak kalian, ya, untuk apa? Untuk kehidupan kalian, ya. Surat Al-Anfal, ya, ayat 24, ya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat yang ke-24. Mari kita ambil pelajaran besar dari firman Allah ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, yang dipanggil adalah orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jika ada di situ, ya, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apa kata beliau? Maka hendaklah kita memasang pendengaran kita, karena Allah Ta'ala akan menyampaikan perkara penting. Apa perintahnya? Istajibu, sambutlah, ya, jawablah, sambutlah. Apa? Lillah walir rasul, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul.
Idza da'akum, apabila Allah mengajak kalian untuk apa para jemaah? Lima yuhyikum, ya. Untuk sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Salat dipanggil untuk kehidupan kita para jemaah. Haji dipanggil untuk kehidupan kita, umrah dipanggil untuk kehidupan kita, sedekah zakat dipanggil untuk kehidupan kita. Termasuk di sini asy-syufa'ah dalam kita berjual beli, ya. Dalam kita bermuamalah satu dengan yang lainnya. Ini para jemaah Allah. Maka di sini tidak boleh orang yang memiliki, ya, 2 orang atau lebih memiliki satu benda, ya, yang memang belum dibagi di situ batasan-batasannya untuk kemudian dijual dengan sendirinya kepada orang lain, ya. Harus minta izin kepada koleganya. Dan koleganya tadi berhak untuk menahan, bahkan berhak untuk dijual ke dia. Saya yang beli, ya, saya yang beli. Meskipun kita barangkali punya masalah dengan dia, ya, punya persoalan, pernah kesel, pernah marah, maka tidak boleh dijual kepada orang lain. Meskipun kepada orang lain, ya, mungkin bisa lebih mahal atau yang lainnya, atau sebaliknya bisa lebih mahal pada dia, tapi kita tidak mau jual pada dia karena kita kesel. Nah, ini tidak boleh para jamaah. Nah, betapa dijaga di sini, ya, dijaga agar kita itu tidak sampai melanggar haknya saudaranya, ya. Karena Nabi juga menjelaskan bahwa orang Islam satu dengan yang lainnya itu haram darah, harta, dan kehormatan. Ya. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Ya, tidak halal orang Islam satu sama lain darah, harta, dan kehormatannya. Bahkan dengan sebab harta, dengan sebab kehormatan, dengan sebab darah, orang dikatakan menjadi bangkrut. Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna al-muflis, ya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal-muflis? Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Orang yang bangkrut dari kami orang tidak punya uang, tidak punya harta. Tapi beliau mengatakan innal muflis, ya, min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza, wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaih ukhidat min khotoyahu fa turihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang tidak punya uang, tidak punya harta. Apa kata beliau? Orang yang bangkrut dari kami adalah orang, ya, dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dulu di dunia, nah ini merobek-robek kehormatan orang, mencaci maki, kemudian makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Sehingga apa? Sehingga kebaikan dia diberikan kepada orang lain belum imbang, masih banyak dosa dia kepada orang lain, akhirnya dosa orang lain diberikan kepada orang ini, ya, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Kenapa? Karena melanggar hak, baik itu harta, darah, dan kehormatan. Nah, termasuk ini adalah hak. Untuk urusan hak, maka yang ada adalah kembali kepada kerelaannya para jamaah, ya, kembali kepada kerelaannya. Ini. Oleh karena itu, mari kita semua saling menjaga satu dengan yang lain, supaya nanti tidak menjadi orang yang bangkrut, terutama dalam masalah asy-syuf'ah ini, ya, asy-syuf'ah, yaitu kepemilikan bersama atas sebuah benda, ya, yang belum
dibagi, belum dibatasi. Misalkan tanah, ya juga pohon korma, misalkan juga buah mangga, atau sekarang ada kebun durian, ya. Belum dibagi bahwa durian yang bagian sana dibagi nih, punya saya, ini punya kamu. Belum. Kemudian kok dengan takdir Allah tumbuh bagus. Kemudian harus ketika mau dijual harus seizin, ya. Dan yang berhak membeli pertama kali seandainya mau membeli adalah koleganya, ya, teman berserikatnya dengan dia. Tidak boleh dia jual sembarangan kepada orang lain kecuali dengan izinnya. Kalau dia mengizinkan, ya silahkan, gak ada masalah. Kalau kita bisa mengambil pelajaran besar, ya, tentang masalah apa? Masalah menjaga hak satu sama lain. Maka lahu syarikun fi roba'atin aw nakhlin falaisa lahu an yabi'a hatta yu'dina syarikahu fa in radiya akhadha wa in kariha taraka, rawahu Muslim. Orang yang memiliki sekolega, teman berserikat, ya, bekerja sama, ya, di satu pohon korma, maka tidak boleh bagi dia untuk menjual sampai, ya, hatta yudina syarikuhu, sampai koleganya itu tersebut memberikan izin. Kalau dia rela ridho silahkan, kalau tidak ya jangan. Ini para jamaah, ya. Termasuk ketika mungkin kita bertetanggaan, ya, yang misalkan kita bertetanggaan, Pak, ada tanah atau rumah, ya, maka yang lebih berhak yang membeli adalah tetangga. Jarud dar ahaqqu bidaril jar wal ardi, rawahu Ahmad dan Abu Dawud, ya. Tetangga rumah lebih berhak, ya, lebih berhak untuk membeli. Sehingga kalau misalkan kita berdempetan dengan kita punya tanah, kita punya rumah di sini, berdempetan dengan tetangga, tetangga kita lebih berhak untuk membeli pertama, para jamaah, sebelum kita jual kepada orang lain. Kita tawarkan, ya. Atau seandainya ada dua orang yang mau beli, pertama tetangga persis bersebelahan, yang ini orang jauh, maka pertama kali berhak untuk membeli adalah tetangga kita. Loh, harganya tidak sama dengan yang jauh, Pak Ustadz, ya. Kita dalam hal ini kita sudah memberikan tawaran kepada dia. Artinya ketika tetangga itu, ya, punya minat untuk membeli, apalagi di sini dengan harga yang sama, apalagi lebih mahal, ya. Seandainya dengan harga yang sama, kalau harga lebih rendah tentu tidak bisa, ya, karena di situ tergantung yang memiliki, ya. Tapi seandainya sama, apalagi lebih tinggi, karena kita nggak suka, kemudian dijual pada orang lain, nah itu tidak boleh, para jemaah. Jarud dar ahaqqu bidaril jar wal ardi, tetangga lebih berhak, ya, dengan rumah atau tanah dari tetangga sebelahnya. Nah, ini betapa menjaganya hubungan dengan yang lain, dengan tetangga. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Ya. Nabi juga bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu yu'min. Ya. Faqalu man hum ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, yaitu tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Nah, ini para jemaah, artinya apa? Hubungan kemanusiaan itu betapa dijaga di dalam agama Islam, para jemaah rahmati Allah, ya. Dan di sini tetangga itu umum. Maksudnya apa? Tidak pilih, maaf ya, suku, tidak pilih agama, tetangga. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau tetangga itu muslim dan ada hubungan darah, maka punya 3 hak. Hak sebagai muslim seperti bersin, baca alhamdulillah, dijawab dengan yarhamukallah, ya.
kemudian punya muslim, kemudian ada hubungan darah, ada hak sebagai hubungan darah, dan tetangga 3. Kalau dia tidak ada hubungan darah, punya hak muslim dan tetangga. Kalau tidak punya hubungan darah, bukan muslim, punya hak tetangga. Termasuk tadi, seandainya mau menjual, dia lebih dulu. Para jamaah, jarud dar haqqu bidaril jar wal ardi. Tetangga lebih berhak untuk membeli. Ya, kita artinya apa? Kita tawarkan. Mau gitu. Atau apalagi datang duluan. Seandainya harganya memang masuk, maka lebih berhak untuk mengambilnya. Ya. Ini para jemaah rahmat Allah. Lebih-lebih memang tanah itu dimiliki bersama. Al-jar haqqu bisyuf'ah. Ya. Rawahu Tirmidzi. Maka kolega kita ya, lebih berhak untuk dengan asyuf'ah tadi para jemaah. Ini kalau kita mengambil pelajaran betapa agama kita menjaga hubungan lain, padahal itu hak kita masing-masing. Tapi karena di situ ada hubungan di antaranya dengan hubungan ketetanggaan di sini, ya, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh diganggu. Bahkan ketika mau jual, tetangga lebih dulu ditawarkan sebelum ditawarkan kepada orang yang lebih jauh para jemaah rahmati Allah. Ya. Inilah dijaga oleh Allah Ta'ala hubungan satu dengan lain. Ketika kita tidak menjaga hubungan itu, melanggar hak satu dengan yang lainnya, kita menjadi orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut. Ya, bangkrut. Sampai Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya masuk akal jawab para sahabat. Orang bangkrut tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian beliau sampaikan orang yang bangkrut adalah dari umatku. Perhatian para jemaah, dari umatku. Ya. Innal muflis min ummati, dari umatku. Berarti dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ditambahkan lagi, ya. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat dan yang lain tentu saja. Dan tidak mungkin orang bisa membawa pahala, diterima sholat, zakat dan yang lain kalau dia tidak bertauhid, kalau dia melakukan kesyirikan. Berarti bertauhid, tauhidnya benar, ya, sholatnya juga benar. Tapi di sini hubungan dengan sesama manusia melanggar hak-haknya para jemaah. Nah ini, karena agama Islam itu tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala semata, tapi juga secara horizontal dengan sesama manusia. Ini. Dengan sesama manusia. Nah, termasuk di sini ada muamalah. Ya, dalam hal jual beli diatur semuanya. Kita boleh berjual beli dengan siapa saja. Ya. Karena hukum asal dalam muamalah itu boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada keterangan yang tidak membolehkan. Ya. Seperti ini tidak boleh kita menjual sembarangan meskipun punya kita, karena kita berkolega bersekutu di situ. Ya. Tidak boleh kita tawar pada orang lain sebelum tawar pada tetangga yang milik kita. Malah itu hak kita para jemaah. Ini. Tidak boleh kita meskipun saling ridho, kemudian saling main judi. Judi bukankah saling ridho? Tadi di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, perdagangan yang saling ridho. Nah, yang dijual barang yang haram ridho, ya itu nggak boleh para jemaah. Ya, tentu ada apa namanya batasan-batasan tersendiri. Nah, kita sekarang itu diuji, ya diuji para jemaah. Pada zaman sekarang ujiannya lumayan berat, ya sampai-sampai ada orang yang tidak tahan. Jangankan sekarang tuh Pak Ustadz yang halal, yang haram juga susah. Ini kan diuji seperti itu para jemaah. Bagaimana kita bisa istiqomah? Ya, dalam keadaan apa saja, bagaimana kita bisa konsisten? Ya, ini ujian. Karena apa? Pada hakikatnya
Semua kewajiban dan larangan ketika kita kerjakan yang wajib, kita tinggalkan yang dilarang, pada hakikatnya merupakan kehidupan para jemaah. Oleh karena itu, aturan dalam agama Islam disebut dengan istilah asy-syariah. Ya, kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab seperti Al-Mu'jamul Wasit, ya, apa makna asy-syariah? Mawaridul miyah, manba'ul ma, sumber mata air. Jadi asy-syariah itu definisinya secara bahasa sumber mata air. Nah, kita tahu sumber mata air, sumber kehidupan para jamaah. Ya, sumber kehidupan. Sehingga kalau kita sholatnya berusaha untuk benar, kehidupan bagi kita para jamaah. Kehidupan. Ketika kita haji umrohnya berusaha benar, kehidupan bagi kita. Zakat puasanya benar, berdagangnya benar, kehidupan bagi kita. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang sesuai dengan syariatnya Allah. Sampai disebut dengan syariat, ya, sumber mata air. Ini. Ketika orang jauh dari syariat adalah pada hakikatnya adalah sebuah kematian. Ya. Tidak hidup dia para jemaah. Nah, mari kita bersabar pelajari, ya, sedikit demi sedikit untuk kita tahu, ya, apa yang wajib, mana yang dilarang. Salat kita berusaha, meskipun kata Nabi, istiqomalah kalian, istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khaira a'malikum as-shalah. Istiqomalah kalian, tapi kalian tidak mampu. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu selalu berada di atas puncak, dia pasti jatuh lagi. Tapi kita berusaha untuk bangkit lagi para jemaah. Berusaha seperti kita duduk bersabar setelah sholat subuh ini, ya, sejenak. Untuk apa? Untuk mengetahui apa sih masalahnya? Masalah syuf'ah yang barangkali belum familiar, ya, masalah syuf'ah. Tapi secara logika, ya, manusia, seseorang ketika dia bersekutu kemudian beli tanah yang memang belum dibatasi milik bersama, dengan sendirinya dia, ya, pasti tidak rela ketika yang satu menjual tanpa seizinnya. Apalagi sudah bagian strategis dia jual pada orang lain. Ini seandainya bagian strategis sudah jual orang, tetangga lebih berhak untuk ditawarkan lebih dahulu. Kalau milik bersama, maka bisa paksa untuk dia beli. Ya, misalkan ini tanah milik bersama yang belum dibatasin, belum ada batasan-batasan kepemilikan bagi kedua pihak, semua milik bersama. Maka salah satu keduanya bisa maksa ketika mau jual, dibeli dia, dijual ke dia. Secara syar'i, secara syariat itu seperti itu para jemaah. Ya. Sehingga kalau dijual pada orang lain, nah ini itu dilarang. Ulama cuman bedanya dua. Larangan itu ada kalau madhab Hambali, larangan itu konsekuensinya rusak dan dosa. Ya, an-nahyu yaqtadil fasad wa tahrim. Artinya transaksi itu rusak dan dosa. Tapi kalau madhab Syafi'iyah, ya, sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Itu. Kita tinggal milih sah tapi dosa. Nah, orang banyak milih dosa. Kemudian sah dan tidak tergantung ukuran manusia kalau zaman sekarang. Ya, para jamaah rahmati Allah. Nah, tapi apakah kita mengikuti ukuran manusia atau kita mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti peraturan Allah, ya, karena kita beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi mereka, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara lalu dia memilih yang lain. Nah, maka kita selalu berusaha untuk taslim, untuk tunduk terhadap ketentuan dan peraturan Allah Ta'ala, ya, dan mudah-mudahan
Sholat subuh berjamaah yang kita lakukan salah satu bentuk tunduknya kita terhadap panggilan Allah. Kita menyambut panggilan itu para jamaah dirahmati Allah. Nah, mari ya kita benar-benar berusaha untuk apa? Untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut ya. Termasuk ketika bekerja sama dalam hadis ini ya, meskipun ada pandangan berbeda pendapat terhadap derajatnya, di sini hadis Abu Dawud ya. Ya. Memang Syekh Albani mengatakan lemah ya, saya sudah mencatat. Namun yang pasti dibawa di sini oleh beliau ya, kita tidak boleh mengkhianati ketika kita bekerja sama dengan orang ya. Ya. Di sini disebutkan malam yahun ahdum sahibahu. Sohib bukan akhoh, bukan saudara, sohib yaitu koleganya. Kenapa? Karena kita bermuamalah jual beli itu boleh dengan siapa saja, baik dengan orang Islam maupun bukan orang Islam. Kita berjual beli boleh saja. Ya, ya para jemaah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Selanjutnya saya buka dengan tanya jawab. Ya, mari silakan pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas atau yang lainnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas. Ya. Apakah terkait dengan materi ya, atau dengan yang lain? Silakan. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah itu berlaku untuk umpamanya nih Ustaz ya, ada hak waris ya, satu bidang tanah, terus dibagi kepada 4 orang. Nah, satu di antara 2 orang saudaranya dari 4 saudara ini ada satu yang nggak berkenan sama satunya gitu umpamanya gitu, nggak cocok lah gitu. Nah itu yang nggak cocok ini mau menjual warisnya itu begitu. Nah itu apakah harus dibagi dulu letak posisinya, ya kan? Sehingga terlepas dari sufah tadi Ustaz gitu. Kan pemain satu bidang kan tadi yang Ustaz sampaikan. Betul. Depan ke belakang jadi rata kan karena beda letak biasanya beda harga begitu. Betul, ya. Nah itu kalau untuk seperti itu apakah harus dibagi dulu sudah ketahuan ininya baru nanti boleh dijual ke orang lain gitu. Walaupun mungkin tadi secara secara adab tadi tetangga aja harus ke sebelahnya. Betul. Apalagi ini saudara gitu barangkali. Itu satu Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan kalau saham Ustaz? Saham itu kan biasanya memang sudah ada sekian puluh persen gitu. Nah itu apakah juga harus diutamakan kepada kolega itu atau mungkin ketika ada sebuah usaha saham ini nggak cocok dengan dia, saya nggak mau dijual sama ini yang memang tadinya bertiga nggak mau dijual sama yang itu gitu, maunya dijual sama yang lain gitu. Nah itu kira-kira seperti apa Ustaz? Sekarang Ustaz. Iya. Adapun masalah waris ya, waris ketika orang itu sudah meninggal maka harta yang dia miliki secara otomatis meskipun barangkali secara legalitas hitam di atas putih ya belum terjadi, sudah punya langsung beralih dengan pada ahli waris ya. Dengan demikian si ahli waris langsung punya hak kepada harta warisan tersebut pada saat itu juga meskipun belum ada legalitasnya. Namun sekarang kan harus legalitas, harus semua begini, semua harus ada hitam di atas putih. Nah karena sudah secara syar'i punya hak dia, hak ahli waris tersebut, maka semua ahli waris itu punya hak yang sama terhadap tanah itu, di mana tanah itu masih memang belum
dibagi-bagi secara ukuran-ukurannya dan letak posisinya. Maka dia punya misal 4 orang sebidang tanah 500 meter, maka 500 meter dari semua sisi punyanya 4 orang ini. Dan tidak boleh ada paksaan untuk menentukan letak posisi, ini posisi punya kamu ini tidak bisa. Kecuali dengan kerelaan. Kalau kamu di situ mau enggak? Oh iya mau, sampai situ. Si kamu mau. Nah, kemudian yang paling belakang kasih kakaknya, karena kakaknya mungkin dia sudah punya, ini kurang strategis kalau dijual, nggak apa-apa saya, nah, itu boleh. Kenapa? Karena yang namanya hak itu kembali kepada yang namanya kerelaan, ridho. Itu. Kalau dia rela haknya nggak ada masalah, ya. Termasuk salah seorang dari keluarga tersebut ahli waris ini dia tidak rela ditahan-tahan nggak dijual. Sementara dijual pun juga belum laku-laku dan dia minta. Nah, bagaimana solusinya seperti itu? Kalau mau ketika itu sudah dibagi dan rela dalam pembagian posisi, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak rela satu sama lain tidak boleh. Kenapa? Di situ tadi masuk hak bersama pada semua posisi. Ya. Nah, ketika yang punya hak itu sudah rela, iya saya mau di sini. Ya, yang lain juga iya gak apa-apa dia di situ. Ya, dengan ukuran. Nah, lalu dia mau dijual. Memang yang lebih berhak untuk membeli apa? Ya tentu tetangganya tadi, apalagi saudara. Nah, tapi mungkin dia tidak punya uang, yang saudaranya belum sempat mampu untuk membeli, dijual orang lain dan saudaranya merelakan, gak ada masalah. Intinya yang namanya hak itu kembali kepada kerelaan yang punya hak. Ya. Ya dulu siapa istri Nabi itu? Siapa? Bukan Sofia, bukan Sofia. Loh, saya lupa namanya. Jadi hak bermalamnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala. Ya, siapa? Saudah, betul ya, Saudah. Ya, itu diberikan kepada Aisyah. Artinya hak itu kembali kepada yang punya hak. Rela enggak ada masalah. Ya. Kemudian seandainya maksa tapi belum bisa laku. Kemudian juga belum ada orang jual membelinya. Kemudian juga belum ditentukan posisi-posisinya. Ya, atau mungkin ditentukan tidak ada kesepakatan. Lalu dia maksa dan dia perlu. Nah, kita di situ membantu. Dengan cara apa solusinya? Ya sudah dikonversi pada saat kemungkinan diprediksi berapa harganya. Nah, baru nanti sesuai dengan waris tadi, yaitu walidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, bagi laki-laki 2 bagian dari perempuan. Nah, itu. Seperti itu solusinya. Nah, adapun ya kayak saham itu kan pada hakikatnya juga kepemilikan usaha kan. Cuman dia punya saham kan gitu. Kepemilikan usaha bersama di sana. Maka kalau kita melihat ya yang namanya kepemilikan bersama, kemudian di situ sama dengan asyufah tadi, persentase kepemilikan bersama 30% punyanya A, 70-nya punyanya si B atau 50-50. Yang pasti kepemilikan bersama. Kalau yang tanah memang tidak ditentukan letak dan posisinya, cuman persentasenya. Sehingga dari semua lokal itu adalah 30% dia, 70% koleganya. Nah, saham pun juga sama di sini. Dengan persentase kan kalau saham ya. Maka di situ juga kalau kita melihat kepada adab di dalam kita bermuamalah, maka yang paling berhak untuk seandainya dijual yang membeli adalah yang terdekat, koleganya tadi, koleganya tadi. Maka di sini kolega itu penting ya. Ini maaf ada cerita nih para jemaah. Cerita nyata. Jadi ada seorang yang punya perusahaan ekspedisi besar ekspedisinya. Kemudian meninggal, anaknya tidak bisa melanjutkan. Akhirnya lambat laun tidak jalan, Pak. Kemudian ada teman bapaknya lama datang di luar Islam, Nasoro. Nanya, loh teman-teman bapakmu yang dulu kemana? Kok sampai kalian sampai seperti ini kondisinya?
Di masa jayanya, wah dekat. Ketika sudah ini hilanglah. Padahal seharusnya ya dalam hal itu untuk menyambung dan berbuat baik kepada ayah kita yang meninggal, kita sambung dengan orang-orang dekat bapak kita dulu. Seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Satu saat Abdullah ibnu Umar ini buka sorbannya diberikan kepada pemuda Badui. Apa kata yang mendampingi Abdullah bin Umar? Loh, kenapa sorbanmu kamu kasihkan ke dia? Kamu tuh kan perlu ya untuk nutupan debu Pak ya, nutup wajah dan kepalanya. Apa jawabannya? Bapaknya dia dulu teman dekat bapak saya, Umar bin Khattab. Gitu. Untuk berbuat baik kepada bapaknya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, sambung hubungan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita berkolega, mari kita jaga kolega dengan baik. Meskipun itu ujian para jemaah, tantangan. Banyak yang di tengah perjalanan, ketika masa merintis bareng, ketika itu sudah itu bisa berantem lah. Nah, kalau itu bisa dijaga dan bisa dijaga sampai kepada anak turunan, itu masya Allah luar biasa para jemaah. Justru di antara berbakti kepada orang tua sudah meninggal adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang dulu yang baik dengan orang tua kita. Termasuk tadi. Ya apalagi sampai ahli waris ya, dengan pamannya. Sekarang banyak orang rebutan waris dengan antara satu dengan yang lain. Sampai ya ponakan membunuh pamannya, paman membunuh keponakannya. Nah, mari kita jaga para jemaah. Memang perlu perjuangan, tidak semudah yang kita bicarakan, perlu perjuangan dan pengorbanan. Pernah ibu-ibu tanya saya, Pak, ya telepon, Pak Ustadz, saya dapat warisan, ya dibagi rata sama saudara saya. Loh, saya bilang kan enak Bu, nggak mau saya Pak Ustadz, nggak mau. Padahal seharusnya dia dapat lebih banyak, ya tapi nggak mau. Kalau yang tanya ibu-ibu, saya seneng. Bukan karena ibu-ibunya, Pak. Kenapa? Warisan lebih mudah untuk menjelaskan. Kenapa? Dia kelebihan. Dia tidak mau kasih lebih. Kalau yang tanya laki-laki, itu berat. Saya kok dibagi rata. Kenapa? Berarti haknya kurang. Nah, ini perlu perjuangan. Ya, karena lebih mudah, ya, lebih mudah mengambil daripada memberi. Ini para jamaah. Nah, saya bilang sama ibu tersebut, ibu kan dapat lebih ini. Iya, saya nggak mau Ustaz. Nah, sekarang tanya, saudara itu ngasih ibu seperti itu rela nggak? Rela Pak Ustaz. Relanya sebabnya apa? Kalau rela sebabnya, ya sudahlah, kita biar nggak berantem, bagi rata, nggak boleh. Ya, tapi harus dengan karena hukum walidzakari mithlu hadzil ya unthayain. Laki-laki dapat 2 bagian dari wanita. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu dalam masalah waris tadi, ya mudah-mudahan bisa semuanya para jemaah kita bisa menjaga ya hubungan satu dengan yang lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sudah terjawab 2. Ya. Yang lain silakan Pak. Ada lagi? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya masalah yang sederhana yang mungkin semua orang udah tahu, akan tetapi karena ingin mendapatkan hukum yang pasti mengenai isbal, iya. Banyak yang mengatakan bahwa yang penting nggak sombong, ya nggak apa-apa. Iya. Itu aja Ustaz. Iya. Saya cari hadis. Para jamaah rahmati Allah, ya. Kalau di dalam hadis memang disebutkan, ya, man jarra thawbahu makhilatan lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang menjulurkan isbal itu, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan makhilah dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Nah, kalau tidak dengan sombong, bagaimana? Maka hadis yang lain menjelaskan, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Ya.
hati-hati kalian dengan isbal, yaitu menjulurkan kain di bawah mata kaki. Karena menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Jadi hadis lain menjelaskan meskipun dia tidak sombong, ya, dengan tidak sombong, maka menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Dulu pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasul, saya kalau pakai melorot, ya, bagaimana?" "Ya, kalau kamu karena tidak sombong." Nah, yang tahu Abu Bakar tidak sombong adalah Nabi. Dan yang tahu kalau kita tidak sombong siapa? Satu. Kemudian yang kedua, ya, hadis tadi mengatakan iyyaka wajarul izar, ya. Iyyaka wa fi riwayah wa isbal al izar. Hati-hati dari isbal al izar, sarung atau kain yang di bawah mata kaki. Fa innaha minal makhilah, karena hal tersebut termasuk dari kesombongan. Nah, jadi hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Ya. Ada yang berpendapat kalau tidak sombong tidak ada masalah. Ternyata di dalam hadis tersebut, ya, yaitu yang menjelaskan tadi bahwa menjulurkan di bawah mata kaki itu termasuk dari kesombongan, ya. Ya. Hadis dengan sanad yang sahih. Man jarra thawban min thiyabihi minal makhilah. Ya, barang siapa yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan. Fa innallaha la yanduru ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Hadis Abdullah bin Umar, ya, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lain, ya, para jemaah. Artinya, ya, hadis yang mengatakan orang yang menjulurkan mata kakinya dengan kesombongan Allah tidak akan melihat nanti, itu dijelaskan oleh hadis yang lain bahwa yang menjulurkan mata kaki meskipun tidak sombong dikatakan apa? Sebagai kesombongan. Nah ini, ya, ya. Memang para jemaah barangkali kurang familiar pada sebagian kita beberapa perkara, namun dengan kehendak Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita mendengarkan beberapa hadis tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk dalam hadis man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, ya, dimudahkan urusan memahami urusan agamanya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silakan. Silakan Bapak Ibu, satu lagi. Siap, silakan Pak Malik. Ustadz, satu lagi Ustadz. Apa hukumnya lewat di depan orang yang sholat, Ustadz? Tapi di depannya itu enggak sutroh. Iya, enggak sutroh. Kan kadang kalau di sinilah ya, kalau di sini tuh orang sholat di situ gitu, Ustadz. Sementara orang selesai sholat pada lewat di sini. Nah, itu seperti apa, Ustadz? Iya. Karena pernah dengar juga hadis yang tidak ada sholat jika tidak ada sutra gitu. Iya, iya. Sementara Taurat orang lewat situ. Nah, apakah ini mungkin memang ada hadis yang memang barangkali membolehkan ataukah memang barangkali tidak tahu gitu, Ustaz? Iya. Sekarang Ustaz. Mudah-mudahan saya dapat hadisnya, ya. Nah, ini memang orang yang melewati orang yang sedang sholat yang tidak boleh, ya. Seperti hadis, ya, yang diriwayatkan oleh para imam, ya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Ya. Rawahu al-jamaah illa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Apabila seorang dari kalian sholat dan dia sudah pakai sutro, lalu ada seorang yang ingin lewat depannya, halangi dia, ya,
halang dia. Kalau dihalangi masih melawan, falyuqatilhu, suruh pukul. Ya, ini bunyi hadisnya dulu, ya. Kenapa? Sesungguhnya dia syaitan. Nah, pernah terjadi Pak waktu di Mekah ya, di Haram. Ya, di bulan Ramadan ya, pas saya lagi di situ. Jadi ada orang Aljazair sedang sholat. Terus ada orang, memang orang kayak masih orang awam, orang belum paham ya, sambil bungkuk-bungkuk, kayaknya orang India atau orang Pakistan lewat, langsung didorong, dipukul. Setelah sholat saya katakan, ya dia kan mungkin tidak tahu kenapa kamu pukul. Yuk, bantahnya apa? Kenapa kamu juga nggak menghalangi? Saya nggak paham, langsung lewat begitu kan? Ya itu. Nah, artinya memang tidak boleh, larangan. Lebih baik menunggu sampai 40 tahun kata Nabi. Ya. Nah, terus terang masih banyak hal-hal yang belum familiar kepada kaum muslimin. Maka ketika kita tahu sesuatu, kemudian ada orang saudara kita menyelisih dari apa yang kita tahu, maka kita harus mengedepankan bahwa dia belum tahu. Kenapa? Karena al-aslu finnas al-jahalah. Ya, hukum asal manusia itu dia tidak tahu. Innahu ya innahu kana zaluman jahula. Orang itu hukum asal zalim dan jahil, tidak tahu. Karena tidak tahu, perlu kita beritahu. Dan cara kita memberitahu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dengan bijak, ya. Ini saya berikan contoh lagi, Pak. Ya, kisah nyata. Waktu di Surabaya kita sholat di masjid. Terus ada orang sholat sendiri di belakang di teras masjid. Padahal saya sholat berjamaah. Habis sholat saya datangi, saya ucapin salam. Saya tanya bagaimana kabar Pak, keluarga gimana kabarnya, Bapak tinggal di mana. Ini gak kenal, tanya keluarga semuanya. Baru saya bilang sama orang tersebut, maaf Pak, ada yang ingin saya bicarakan, ya. Maaf Pak kalau kurang berkenan. Oh silakan. Akhirnya terbuka sudah, ya. Infrastrukturnya sudah tersusun. Pak tadi ada sholat berjamaah, kan sayang Pak, pahalanya 27 kali derajat dengan sholat sendiri. Apa bilang dia? Alhamdulillah, seperti saya disiram air hujan waktu panas. Ya. Coba kalau saya bilang, Bapak jangan fitnah. Ya, kebetulan dia abang becaknya diparkir, bisa dilempar tuh becaknya sama saya. Kalau saya bilang, Bapak bikin fitnah. Nah, ini penting ya. Nah, sehingga kalau ada orang hukum yang memang tidak boleh, lebih baik menunggu selama 40 hari para jemaah. Coba 40 hari. Nah, kalau dia ditahan. Nah, cuman masalahnya lihat apa? Lihat akibatnya, maslahat dan madharatnya. Kalau dipukul jadi berantem sholat, orang nggak paham. Ya, ada pernah terjadi. Ini kasus yang saya sampaikan, kasus nyata. Soft kan harus rapat Pak. Ada orang yang merapatkan, dia lari, rapat lagi, lari lagi. Akhirnya injek-injekan kaki, nggak terima nginjek kakinya, berantem sholat terjadi. Nah kalau kita misalkan sudah merapatkan, kok masih orang longgar, masa kita mau begini? Kan kami sudah biarkan saja. Ya, Nabi bersabda, man wasala shaf wasalahullah, wa man qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa menyambung shaf, Allah akan sambung dia. Barang siapa yang memutus shaf, Allah akan putuskan dia. Lah kalau kita sudah berusaha nyambung, orang masih menjauh, ya bukan, kita lepas sudah. Sehingga jangan sampai, karena apa? Kita harus pertama kali tidak tahu, seperti orang lewat depan sholat, ya, juga termasuk tadi isbal dan lain sebagainya. Yang tahu kalau tidak sombong. Ternyata tadi hadisnya saya bacakan, ya, termasuk kesombongan meskipun tidak sombong. Nah, ini para jamaah. Nah tentu nanti ujian bagi kita. Loh nanti bagaimana saya di kantor? Ya di atas mata kaki, insya Allah tidak kelihatan, apalagi ada kaos kakinya. Kalau kaos kaki ada masalah karena dari bawah. Tapi ini ujian para jamaah. Ini ujiannya di sini. Ujiannya itu apa? Kita menghadapi ya saudara-saudara yang belum tahu, belum paham. Ya, ini. Barangkali sampai di sini, tapi terjawab ya ini tadi.
Yang mana itu? Iya iya. Nah kalau orang kan mungkin beranggapan ya udah lewat aja, tapi kan nggak di sini. Kalau yang Ustadz sampaikan tadi ditahan di sini. Iya. Tapi kalau dia lewatnya di sana seperti apa Ustadz gitu Oh maksudnya? iya. Jadi Jadi begini. Memang kalau ada sutro, seperti ada sutro. Iya. Ya, kalau dia lewat ya di sini, maka tidak kita tahan. Iya. Ya, kalau maksa ya kita akan berantem kalau sampai dipukul karena dia pasti tidak tahu. Ya, tapi Nabi menjelaskan ya taqta'us shalah al-mar'ah ya wal himar wal kalbul aswad, yang bisa membatalkan sholat ketika perempuan lewat depannya atau keledai atau anjing hitam. Apakah sahabat, apa bedanya anjing hitam dengan yang kuning dan yang lain ya Rasul? Anjing hitam adalah syaitan. Maka kalau kita sudah ada sutra masih lewat situ, maka sah kita. Tapi kalau tidak ada sutrohnya, udah ada ini, perempuan nggak mungkin diginikan, bahaya kan begitu. Ya kalau di Mekah mungkin saja orang lewat, bahkan perempuan bisa melangkai kepala orang sedang sujud. Kan gitu para jamaah ya. Nah, ketika ini memang ada khilaf, tapi yang rojih ya, yang namanya sutra itu adalah Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum falyastatir walau bisahmin." Apabila seorang dia salat, hendaklah pakai sutra meskipun dengan saham, itu panah, anak panah ya. Nah, ini ada seperti ini. Tingginya muakhiratul rahl, yaitu setinggi kurang lebih sehasta begini Pak ya, 40 sekian senti. Ya, muakhiratul rahl itu apa? Tancapan yang dipakai untuk kuda atau konta yang kayu yang ditancap, mereka itu namanya muakhiratul rahl. Nah itu kalau ada, tapi memang ada pendapat, tapi pendapat lemah, garis itu sebagai sutro, tapi pendapatnya lemah, ya garis. Nah makanya berusahalah para jemaah kalau datang ke masjid, sholatul masjid, idza dakhala ahadukum falyarka raka'atain qabla an yajlis. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, sholat 2 rakaat sebelum duduk, maka berusaha maju ke arah sutro. Ya, maaf, tadi saya kebetulan datang pertama, di sini kosong, saya pakai sutro ini, saya sholat di sana. Nah, kalau sudah di sutro di sini sudah penuh, maka jamaah yang lain bisa menjadikan jamaah depannya sebagai sutro. Ya, sebagai sutro. Karena memang di sini fi'il amr, idza shalla ahadukum falyastatir walau bisahmin. Apabila seorang di kalian salat, maka adalah pakai sutro meskipun dengan anak panah. Ya. Memang ada pendapat dengan garis tapi lemah pendapat itu para jemaah. Nah, maaf, memang juga perlu sosialisasi. Ya, dan mudah-mudahan ini termasuk salah satu sosialisasi. Sehingga kalau masuk masjid, para jemaah ke depan sebagai sutro. Nanti di belakang, di belakangnya. Nanti kepada bapak yang lain barangkali belum tersampaikan hadis ini, belum tersosialisasikan. Mungkin para jemaah bisa saling berbisik dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut. Pak, ini Nabi menjelaskan pakai sutro. Apa sutro itu? Yang membatasi kita ketika sholat. Nah, ketika orang itu melewati kita tahan, kita nggak ada masalah karena sudah pakai sutro. Tapi kalau sudah imam berjamaah, maka makmum tidak perlu, sudah cukup imam. Fungsinya apa? Kalau misalkan bapak-bapak jamaah batal wudu, ya batal wudu mungkin tidak dalam sholat, mungkin atau kebelet, maka para jamaah bukan nggak boleh lewat pada orang sholat, depan imam nggak boleh, tapi depan makmum boleh, ya. Memang boleh. Masa di sini kemudian orang dipecah ke belakang, awas saya lewat aja depannya sampai pojok, wah gak ada masalah, boleh karena sutronya untuk jemaah, untuk imam. Nah ini. Tapi kalau secara pribadi maka ambil sutro. Sampai dulu sahabat ya para jemaah ya ambil batu-batu untuk sutro, ya batu yang agak tinggi. Kadang barang-barang bawaannya jadikan sebagai sutro sampai seperti itu. Ya kalau di masjid tentu nyari tiang-tiang. Di sini tidak ada tiang. Ya. Tidak ada tiang. Maka yang namanya masjid yang dibatasin ya dengan ini dinding ini. Maka teras kita jangan sholat di masjid di teras ya, masuk masjid karena di pintunya di sini. Gitu.
Nah, ketika masuk masjid di sini dari tidak ada tiang, kalau ada ini bisa, ada ini depan kamera, di belakang sana bisa, atau maju ke depan sehingga nanti orang belakang sutra dengan orang yang di depan. Nah, ini barangkali pada sebagian kita, pada sebagian saudara kaum muslimin belum tersosialisasi. Nah, dengan demikian mudah-mudahan para jamaah ketika masuk masjid, ketika mau masuk masjid atau sholat qobliyah langsung ke depan. Meskipun ada ini, ya. Kalau tidak ada ini, meskipun di depan mungkin kemungkinan. Tapi kalau ada ini, para jemaah bisa ke depan. Nanti baru ketika jemaah karena imam di sini kita mundur. Nah, itu barangkali syukron jazakumullah khairan atas pertanyaan tersebut, ya. Dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan itu, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dan bisa kita amalkan karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Pak, boleh Pak, ya. Pak, masalah apa Pak? Sof sholat. Sof ya Pak. Ya. Merapatkan sof sholat. Iya Pak. Ada yang merapatkan kaki, iya, Ustadz. Iya. Ada yang bahu. Kalau kita merapatkan kaki, otomatis bahu nggak rapat. Iya. Nah, bagaimana Ustadz, bahu atau kaki? Dalilnya apa? Iya. Itu ada syukron Ustaz. Iya Pak. Bentar saya lihat hadis. Ya. Di dalam hadis Nabi ya, disebutkan di sini hadis Abdullah bin Umar, ya, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi bersabda, aqimus sufuf, ya, wa hadhu bainal manaqib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasalah saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Ya, rawahu Abu Daud, Ahmad, Tabrani, Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Luruskan shaf, ya, wahadu bainal manaqib, dan sejajarkan pundak-pundak tadi yang Pak bilang, sejajarkan, ya, nempel. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah. Walinu baidikum, dan lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya manaqib di sini pundak, ya, sejajar dan lurus, dan itu menempel. Bahkan Nabi sampai menempel-nempelkan untuk meratakan. Kemudian walinu bi'aidi ikhwanikum, dan lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian, sehingga jangan sampai tangannya ngikut kepada saudaranya, lembutlah. Wala tadru furujat lisyaiton, ya, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan, sehingga tidak ada celah, ya, dan masih bisa merapatkan dengan apa namanya, kaki dan pundak ini, ya. Barang siapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutus shaf, maka Allah memutus dia. Nah, di sini hadisnya para jemaah. Maka di sini terkait dengan wahadu bainal manaqib, ya, ratakan, luruskan manaqibnya, yaitu apa, pundak-pundaknya, ya. Kemudian wasuddul khalal, suddul khalal yaitu tutuplah celah-celah, ya. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Nah, kalau sebab ini memang konsekuensinya, kalau pundak ketemu, kemudian kaki rapat, ya, kemudian celah-celah ditutup, konsekuensinya apa? Nah, tangan ketika bersujud begini kan kena. Nah, itu. Maka jangan sampai kita memaksakan diri tangan sampai kena saudara kanan kiri. Makanya Nabi mengatakan walinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian, sehingga apa? Ya, kita bisa menyesuaikan, jangan sampai mengganggu yang lain. Adapun menutup celah sehingga di situ tidak ada celah, wala tadharu furujatin lisyaiton, jangan biarkan furujat, celah-celah untuk syaitan, ya. Tapi ada Pak yang istilahnya bercanda dengan hadis ini.
Ya nggak apa-apa, celah biar setan masuk ikut sholat berjamaah. Kan enak setan ikut sholat berjamaah. Itu. Padahal itu dilarang. Jangan biarkan untuk setan. Nabi bersabda, tapi orang tersebut masih ada insya Allah di video tersebar. Ya nggak apa-apa, biar setan ikut sholat berjamaah. Kan enak setannya sholat. Nggak ada Pak ceritanya setan sholat. Yang ada ketika adzan, ini hadis Abi Hurairah, terbirit-birit pergi sampai terkentut-kentut. Ketika adzan selesai, datang lagi ke sini. Ketika qomat, lari lagi. Ketika selesai qomat, datang lagi. Apa yang dikatakan kepada kita? Udhkur kada, udhkur kada. Coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu. Bukan ikut sholat, tapi orang tersebut, insya Allah Bapak semua tahu, insya Allah kenal, ya, kenal. Itu kalau saya sebut nama kenal semua, tapi jangan nanti masuk undang-undang ITE masih belum dirubah kayaknya. Ya, jadi apa? Justru malah apa? Wala tadharu furujatin lisyaiton. Jangan biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ya, demikian sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.